Di sini dijelaskan. Sayyidina Abi Dzar berkata, qala qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Sayyidina Abi Dzar berkata kepada Nabi SAW, apakah termasuk kebaikan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Susah nggak la ilaha illallah? Gampang. Gampang. Tapi kita nyebutnya ikhlas apa enggak? Ikhlas. Bohong. Bohong. Orang bilang nyebut la ilaha illallah ikhlas, bohong. Contoh. Terusin dulu. Nanti baru kita bahas tentang bohongannya. Gala na'am. Hiya ahsanu hasanat. Nabi SAW mengatakan, iya betul. Itu adalah kalimat yang baik. Di atas kebaikan. La ilaha tuh. La ilaha illallah itu adanya di sini. Di mana? Di sini? Kalau ini sudah la ilaha illallah, ini juga harus la ilaha illallah. Kalau ininya enggak la ilaha illallah, ininya la ilaha illallah, percuma. Beda ini. Ada orang baca zikir, ada orang berzikir. Beda ini. Ada orang membaca, ada orang yang berzikir. Membaca, orang yang berzikir bagaimana? Ambil wudhu, suci dirinya. Saat dia menyebut nama Allah, hatinya ikut juga. Tanpa terasa air mata keluar. Mengingat keburukan yang telah dia lakukan. Kebaikan nggak pernah dia lihat. Dia nggak pernah pikirin kebaikan yang telah dia lakukan, nggak pernah. Tapi yang dia kaca, keburukan di dalam kehidupannya. Kapan orang membaca zikir? Contoh yang laki nih, bapak-bapak sering datang tahlil ya. Sering datang tahlil. Pernah nggak ngelihat teman duduk sebelah kanan kiri atau depan kita? La ilaha illallahnya sampai nangis. Pernah nggak Pak? La ilaha illallah. Ada pernah begitu nggak? Yang tidur banyak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkat orang dilihatin. Betul nggak? Nengok ke atas, nengok ke orang. Ini orang begini amat modelnya. Lagi nyebut la ilaha illallah, hati masih ngedumel. Itu orang membaca zikir. Kalau orang yang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati enak banget rasanya. Adem kayak ada AC-nya. Itu caranya orang membaca zikir dan bedanya orang berzikir dan membaca. Kalau orang yang berzikir dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, betul-betul dari hati menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW, dengar nih, saat dimana Nabi SAW, ya Muhammad, akan aku beritahu kematian, dosanya aku ampuni, kata Allah. Setahun sebelum kematian diampuni dosanya. Nabi bilang apa? Ya Allah, jangan kelamaan. Takutnya hari diampunin, besok dibikin dosa. Ya udah, sebulan sebelum kematian aku ampuni. Kalau dia bertobat, aku ampuni, kata Allah. Jangan ya Allah, masih terlalu lama, katanya. Ya udah seminggu, kata Allah. Umatmu seminggu belum mati, dia bertaubat kepada aku, kata Allah. Aku ampuni dosanya. Jangan ya Allah, masih lama. Masih kelamaan. 1 hari sebelum mati. Jika dia bertobat kepadaku, aku ampuni dosanya. Jawaban Nabi, jangan ya Allah, masih terlalu lama.
Sampai Allah menyatakan, ya Muhammad, aku cabut nyawa hambamu jika dia pernah menyebut la ilaha illallah dengan keikhlasan walaupun sebesar biji zarah, aku terima la ilaha illallahnya, aku masukkan dia ke dalam syurgaku. Satu kisah, ada seseorang lagi melaksanakan ibadah umrah atau haji. Oh, haji saat itu. Beliau lagi di Arafah. Beliau lagi di Arafah, satu orang ini lagi di Arafah, megang 7 batu buat jumroh. Megang 7 batu buat. Nah, 7 batu ini dikatakan sama ini orang, wahai batu, saksikanlah ya, aku pernah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Wahai batu, jadilah engkau saksiku di dunia, saksiku kelak di yaumil qiyamah. Batu ini dijadiin saksi buat di dunia, saksi di akhir. Subhanallah. Saat dimana orang ini dosanya banyak, saat malaikat nyeret dia mau dimasukkan ke dalam neraka, batu datang, tutup pintu neraka, ditutup pintu nerakanya. Begitu ditutup pintu neraka, malaikat nyeret ke pintu neraka yang lain, batu datang lagi, ditutup lagi pintu nerakanya. 7 pintu neraka ketutup dengan batu yang ada di tangan. Yang menjadi saksi di yaumil qiyamah, yang diminta untuk menjadi saksi di yaumil qiyamah, ditutup. Ini malaikat bawa lagi ini manusia tersebut, dibawa tatkala saat ditanya kepada Allah, ya Allah, ini orang ahli neraka, harus masuk ke dalam neraka, tapi ada batu, gak bisa, dibawa masuk lagi ke dalam surga. Ketutup lagi surga, nggak mau ngebuka. Bukan ketutup sama batu, bukan, ketutup surganya, nggak mau ngambil orang ini, nggak mau masuk ke dalam surga. Lalu satu batu datang kepada surga, wahai surganya Allah, buka, aku adalah batu yang jadi saksi tatkala dia semasa hidupnya telah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka surga, dari 7 pintu surga terbuka lebar dan orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah.